Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama saya sendiri, Bahar Sabransyah, kemudian Rahim Jumaidil. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi reklamasi yang terdapat di mata kuliah Undang-Undang dan Peraturan Perikanan. Jadi langsung saja, reklamasi ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yakni reclaim dan reclamation yang berarti memperbarui. Sedangkan secara bahasa, reklamasi adalah memperluas tanah atau daratan menjadi lahan yang bisa digarap. Hal ini banyak dilakukan di luar negeri, sebagian besar dengan alasan lahan bisnis baru dan tujuan strategis lainnya. Indonesia juga beberapa kali melakukan reklamasi, seperti di pantai Jakarta Utara dan reklamasi di Bandara Ngurah Rai. Menurut undang-undang, definisi reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas, hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Kawasan ini dapat dijadikan lahan pemukiman, objek wisata, dan kawasan niaga. Tujuan dari adanya reklamasi menurut modul terapan pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai 2007, yaitu untuk menjadikan kawasan berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat. Kawasan daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis, dan dapat dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, pelabuhan udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, kawasan pengolahan limbah dan lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan lama dari ancaman abrasi, serta untuk menjadi suatu kawasan wisata terpadu. Mungkin materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rahim Jumaidil. Terima kasih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahim Jumaidil, NPM 1740101064. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tipologi kawasan reklamasi. Yang dimana menurut modul terapan pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai 2007. Kawasan reklamasi dibedakan menjadi beberapa tipologi berdasarkan fungsinya, yakni yang pertama kawasan perumahan dan pemukiman, kemudian yang kedua kawasan perdagangan dan jasa, kemudian yang ketiga kawasan industri, keempat kawasan pariwisata, 5 kawasan ruang terbuka atau publik atau RTH lindung atau RTH binaan, dan ruang terbuka tata air. Kemudian yang keenam kawasan pelabuhan laut atau penyeberangan. Kemudian yang ketujuh kawasan pelabuhan udara. Yang kedelapan kawasan mixed use. Yang kesembilan kawasan pendidikan. Selain berdasarkan fungsinya, kawasan reklamasi juga dibagi menjadi beberapa tipologi berdasarkan luasan dan lingkupnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu reklamasi besar, yaitu kawasan reklamasi dengan luasan lebih dari 500 ha dan mempunyai lingkup manfaatan ruang yang sangat banyak dan bervariasi. Contohnya salah satu contohnya itu kawasan reklamasi Jakarta. Kemudian yang kedua, reklamasi sedang merupakan kawasan reklamasi dengan luasan 100 sampai dengan 500 ha dan lingkup manfaatan yang tidak terlalu banyak, dalam kurang lebih 3 sampai 6 jenis. Contohnya kawasan reklamasi Manado.
kawasan reklamasi Manado. Kemudian yang ketiga, reklamasi kecil merupakan kawasan reklamasi dengan luasan kecil dalam kurung di bawah 100 ha dan hanya memiliki beberapa variasi pemanfaatan ruang. Hanya 1-3 jenis ruang saja. Contohnya seperti kawasan reklamasi di bagian Makassar, dan salah satu contohnya yaitu Pantai Losari. Lebih tepatnya itu ada di Makassar, Sulawesi Selatan. Pantai Losari merupakan ikon kota Makassar yang sering dikunjungi oleh pariwisata atau wisatawan menurut Was Timur 2004. Pemerintah Makassar melakukan reklamasi dengan memperluas lahan yang dilakukan di awal tahun 2000-an dengan luas total 600 hektar untuk membangun pariwisata kota Makassar dengan dibangunnya Center of Point Indonesia. Lalu pada tahun 2004 diadakan revitalisasi Pantai Losari guna memperbarui kawasan, yaitu adanya pembangunan anjungan seluas 100 kubik per meter. Total luas kawasan sebesar 11 ha dengan volume timbunan 600.000 meter per kubik. Peruntukan ruang sebesar 30%, parkir dan pelebaran jalan 30%, ruang hijau kota dan 40% pedestrian. Pelataran di bawah merupakan dari pelaksanaan kawasan Pantai Losari. Pantai Losari juga memiliki keunikan dan keistimewaan yang sangat mempesona, yaitu keunikannya adalah pengunjung dapat menyaksikan lebih terbit dan terbenamnya matahari di satu posisi yang sama. Pantai ini juga menjadi kawasan dengan penataan yang sangat epik seperti beberapa wisatawan sudah pernah kunjungi sebelumnya. Mungkin itu saja yang sedikit bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila salah kata dari saya itu datangnya dari saya, mungkin itu saja cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.